Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita belajar daripada surat Yusuf dan apa sih keistimewaan daripada surat Yusuf ini. Dari apa yang aku tahu, ternyata surat ini turunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu mengalami masalah emosional atau kesedihan yang sangat-sangat parah. Tahun-tahun di mana Rasulullah itu merasa sangat sedih dalam hidupnya. Kenapa? Karena Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang paling beliau cintai, yaitu istrinya dan juga pamannya, yaitu Abu Thalib. Istrinya itu menjadi sesuatu yang sangat berarti baginya karena istrinya selalu memberikan support emosional kepadanya. Sedangkan Abu Thalib ialah seseorang yang selalu memberikan support untuknya dalam pergerakan ataupun perjuangan Islam. Dalam hal ini, apapun kayak Rasulullah aja pernah di tahap yang sedih banget guys. Apalagi kita sebagai hamba kita yang kayak kita itu biasa aja, kita manusia biasa juga pernah mengalami kesedihan. Sehingga surat Yusuf ini dikategorikan kalau kita lagi sedih, baca surat ini. Karena surat ini bisa menjadi motivasi untuk kita bahwa ternyata walaupun kita memiliki masalah, maka masalah Nabi Yusuf yang lebih parah dari itu. Dari itu menjadi motivasi kita untuk memiliki semangat baru daripada bangkit dan move on daripada kesedihan kita. Jadi guys, kayak kemarin aku baca arti-arti daripada surat Yusuf ini. Ternyata banyak banget keistimewaan dan manfaat yang kita dapatkan daripada surat Yusuf ini. Cerita antara ayah dan anaknya yang Nabi Yakub ini selalu mencintai dan menyayangi anaknya. Terlihat dari saudara-saudaranya itu membandingkan antara mereka dengan anaknya bernama Yusuf ini, sehingga akhirnya dari iri hati dari saudara-saudaranya membawa Nabi Yusuf dan menenggelamkan Nabi Yusuf ke sungai. Bukan ke sungai, ke sumur. Jadi guys, kayak cerita ini bisa menjadi motivasi untuk kita. Jika nanti kita diberi kesempatan sebagai seorang ayah atau ibu, kita harus berusaha untuk adil kepada anak-anak kita. Tidak boleh kita memihak atau membandingkan mereka, karena mereka itu memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Dan kalau kita melebihkan dari salah satu mereka itu, pastinya akan timbul rasa iri daripada anak-anak kita. Kayak ini menjadi pembelajaran untuk kita. Semoga dari ayat ini kita bisa belajar betapa ayah atau seorang tua ini harus berperilaku adil dengan anak-anaknya. Jadi guys, yang kedua kayak apa yang aku baca kemarin, banyak banget cobaan dan masalah yang Nabi Yusuf alami. Kayak pertama ditenggelamkan di sumur, kedua difitnah oleh orang-orang adalah wanita cantik, yang ketiga itu dimasukkan ke penjara. Dan itu nggak mudah, dari kecil sampai Nabi Yusuf itu dewasa, Nabi Yusuf tetap diuji. Tapi Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf dengan beliau bisa memiliki kelebihan, yaitu menakwilkan mimpi, sehingga beliau bisa menjadi raja di salah satu daerah yang disebut Mesir. Kayak apa ya, kayak kita harus sadar, dan ini juga bisa memotivasikan untuk kita ketika Allah menguji kita atau cobaan-cobaan hidup yang kita alami, kita harus bisa menerima cobaan hidup tersebut. Karena kesedihan gak akan selamanya sedih. Kayak kalau kita mampu dan bisa sabar dengan ujian dan cobaan Allah berikan, maka Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan memberikan karir terbaik untuk kita. Jadi kita bisa belajar di sini. Dari seorang nabi aja Allah uji begitu besar, apalah kita sebagai manusia. Kita berusaha untuk bisa belajar dari kisah ini untuk memotivasi kita untuk lebih kayak bangkit ataupun move on dari masalah hidup kita. Yang ketiga, surat Yusuf ini belum mempelajari tentang betapa pentingnya marwah. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita,
Nabi Yusuf gak akan terpengaruh sehingga menghindari wanita tersebut. Kayak marwah ini terlalu tinggi, terlalu besar, dan kita juga bisa mengambil pembelajaran di sini, yaitu kayak kita harus bisa memperjuangkan marwah kita dengan menghindarkan dari segala sesuatu yang tidak Allah sukai. Karena ketika Nabi Yusuf menghindar daripada wanita cantik itu, Nabi Yusuf mengingat Allah, dan pada saat itu aku baca Al-Qur'annya, kalau nggak salah Allah Maha mengetahui apa yang aku kerjakan, sehingga beliau berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menghindar daripada godaan dari wanita cantik ini. Dan menurut aku surat ini sangat emosional dari segi mental kita, untuk kita bisa bangkit dan kita bisa berjuang untuk hidup kita. Karena seperti Nabi Yusuf yang selalu berjuang untuk hidupnya daripada masalah-masalah hidupnya. Dan teman-teman tahu nggak, ternyata apa yang aku tahu kemarin, aku baca di TikTok, aku dengar di TikTok, cerita yang paling panjang dalam Al-Quran itu salah satunya adalah cerita Nabi Yusuf. Dari beliau kecil sampai beliau bisa menjadi raja. Serius, dari apa yang aku tahu dan aku belajar ini, jika ada kekurangan atau kelebihan atau hal-hal yang keliru daripada apa yang aku sampaikan, aku minta maaf. Teman-teman bisa komen di bawah. Kita jadikan ini sebagai tempat sharing kita bersama. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.